Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizaldi Akbar akan coba membahas tentang pelajaran logika Fuzzy, yaitu tentang sistem model Tsukamoto. Di sini akan diimplementasikan ke dalam suatu program, yaitu menggunakan C++. Oke. Langsung saja, soalnya sudah diketahui sini, yaitu sebuah perusahaan kayu jati akan menyetok kayu jati siap jadi dari data 1 bulan terakhir. Penjualan terbesar mencapai 38 unit per hari dan penjualan terkecil 8 unit per hari. Pembelian kayu jati dengan petani terbanyak mencapai 300 meter kubik dan terkecil mencapai 50 meter kubik. Perusahaan mampu menyetok kayu jati sebanyak 150 unit per hari pada musim panen, dan pada musim biasanya itu sebanyak 50 unit per hari. Pertanyaannya adalah berapa banyak kayu jati siap jadi yang harus distok jika penjualan sebanyak 20 unit dan pembeliannya 200 meter kubik. Apabila stok kayu jati perusahaan tersebut menggunakan aturan Fuzzy sebagai berikut. 1. Rule 1. Di sini terdapat sampai rule 9. Rule satunya yaitu if penjualan rendah, N pembelian rendah, dan stok normal. Sedangkan rule keduanya if penjualan sedang, N pembelian rendah dan stok kurang. Terakhir yaitu rule 9, yaitu if penjual tinggi, N pembelian tinggi dan stok normal. Oke. Langsung saja kita masuk ke shortcutnya atau codingnya. Sini kita buat Tsukamoto.h. Kita menggunakan model Tsukamoto. Double Tsukamoto, double A, double B, INTC. Double hasil 0, D 0. Sini kita INT-nya yaitu I, kita set 0. Hasilnya yaitu ditambah A dalam kurung A dalam kurung buka kurung siku I dikali B kurung siku I tutup kurung. Jadi D ditambah sama dengan A buka kurung siku I titik koma. Hasilnya yaitu dibagi dengan D, return hasil. Di sini double kita menggunakan linear naik, yaitu double A, double B, dan double X, dan double hasil. If-nya kita set X besar sama dengan A dan X kecil sama dengan B. Hasilnya yaitu X dikurang A dibagi B dikurang A. Sedangkan else if-nya yaitu X kecil sama dengan A dan hasilnya 0. Double linear turun sama seperti yang naik tadi, kita menggunakan double A, double B, dan double X. If-nya kurang lebih sama seperti yang naik tadi, cuman perbedaannya di hasil, yaitu BX. B dikurang X sama dengan B dikurang A, sesuai rumus yang ada di modul. Hasilnya return. Oke. Di sini juga ada linear trapesium. Jadi kalau linear trapesium itu memiliki 5 double, yaitu A, B, C, dan D, X. Sedangkan yang linear naik itu naik dan turun tadi hanya memiliki 2 double, yaitu A dengan B. Pada double linear trapesium ini, if X sama besar sama dengan A dan X
kecil sama dengan B. Jadi di hasilnya yaitu X dikurang A sama dengan B dikurang A, dan hasil di bawah else-nya yaitu D dikurang X, D dikurang C. Jadi kalau linear trapesium ini digabungkan. Dan ada juga double Zadeh, itu operator Zadeh. Double A dengan double B kita dibuat sini, yaitu if A kecil dari B hasilnya sama dengan B. Oke, kita langsung ke tugas lab 1.cpp. Nah, di sini kita ada sistem, judulnya yaitu sistem persediaan kayu jati. INT penjual itu kita set 8, pembeli 24, stoknya 50, dan stok B nya 150. Diketahui penjual, pembeli. Di sini terdapat 9 rule, maka kita akan buat, yaitu Cout R1 if penjualan rendah, N pembelian rendah, dan stok normal, sampai dengan rule ke-9 yaitu if penjualan tinggi dan pembelian tinggi dan stok normal. Oke, lanjut ke INT X1 X2 I sama dengan 0, double Y1 Y2 Y3 dan Y4. Di sini kita menentukan berapa banyak penjualan yang diprediksi, berapa banyak pembeli yang diprediksi. Kita mulai di rule 1, yaitu linear naik turun. Ya, menggunakan double yang telah kita buat tadi, penjualan A dan B penjualan B. Double. Dan Y3 nya Zadeh, yaitu Y1 dan Y2 tadi. Dan Y4 nya deposit turun, double stok dan double stok A dan stok B, sama dengan koma Y3, upgrade I sama dengan Y3. Cout nya didapat penjualan rendah dengan nilai mu, didapat pembelian rendah dengan mu, dan cout terakhirnya dengan mengetahui mu didapat stok normal. Oke, lanjut. Pada rule kedua kita menggunakan linear trapesium tadi, sedangkan rule yang pertama kita menggunakan yang di Y1 nya itu linear naik. Yang ke rule 2 nya yaitu Y1 linear, menggunakan linear trapesium, yaitu double penjualan A, double penjualan B, double pembelian A dan pembelian B. Dan Y2 nya linear turun, Y3 nya sama Zadeh, Y4 nya depasifikasi turun sama. Yang Cout nya didapatnya penjualan sedang dengan mu, sama seperti yang rule 1 keterangannya. Lanjut ke rule 3, kita menggunakan linear naik dan turun, yaitu penjualan A, penjualan B, pembelian A dan pembelian B. Y3 tetap Zadeh. Menggunakan Y1 dengan Y2 nya itu menggunakan linear trapesium, yaitu pada Y1 nya itu penjualan A dan penjualan B, double pembelian A dan pembelian B. Y3 nya masih tetap Zadeh. Di sini muncul di bawahnya completion result, yaitu errornya 0, warningnya 0, output. Oke, jadi tidak ada kesalahan. Kita lanjut. Oke, jadi hasilnya yaitu diketahui penjual 8 sampai dengan 8 terkecil dan terbesar 24, pembelian yaitu 50 terkecil 300 terbesar, sedangkan stok 50 terkecil dan 150. Dan terdapat keterangan yang telah kita buat tadi, yaitu rule 1 sampai rule 9.
Rule 1 if penjualan rendah dan pembelian rendah dan stok normal, dan sampai rule ke-9 if penjualan tinggi and pembelian tinggi dan stok normal. Berapa penjualan yang diprediksi, yaitu setelah kita cari 20, dan berapa pembelian yang diprediksi, yaitu 200. Di sini dalam model Tsukamoto ini terdapat empat langkah. Yang pertama pazifikasi, yang kedua operasi fuzzy logic, yang ketiga implikasi, yang keempat ada pazifikasi. Oke, pada proses pertama yaitu pazifikasi, yaitu di sini terdapat pazifikasinya, yaitu dengan penjualan rendah yaitu 0,25 dan pembelian rendah itu 0,4. Jadi setelah kita mendapatkan pazifikasi, kita bisa langsung mengetahui operasi fuzzy logic, yaitu dengan membandingkan nilai penjualan rendah, pembelian rendah pada rule pertama, yaitu membandingkan nilai yang minimal, nilai yang paling kecil, yaitu antara 0,25 dan 0,4, yaitu menggunakan operasi Zadeh. Jadi dapat implikasinya yaitu 0,25 karena 0,25 lebih kecil daripada 0,4. Sedangkan implikasinya didapat yaitu stok normal 125. Dan rule kedua didapat pazifikasinya 0,75 dan itu pada penjualan sedang, sedangkan pembelian rendah itu 0,4. Jadi pada operasi fuzzy logic yaitu dibandingkan nilai terkecil yaitu 0,4. Dan implikasinya dengan atau mengetahui mu yang didapat setelah kita cari yaitu stok kurangnya yaitu 110. Sedangkan rule ketiganya didapat penjualan tinggi dengan mu pazifikasinya yaitu 0,75. Didapat pembelian rendah dengan mu 0,4. Jadi antara 0,75 dan 0,4 hasil minimum atau minimalnya itu nilai yang terkecilnya itu 0,4 pada operasi fuzzy logic, dan pada implikasinya di rule ketiga ini 110. Rule keempatnya didapat penjualan rendah dengan mu 0,4. Hasil 0,4 nih pada rule 4 tetap 0,4 karena tidak ada angka yang lain. Di operasi fuzzy logic proses kedua dengan implikasinya tetap 110. Rule ketujuh didapat penjualan rendah itu dengan 1, didapat pembelian tinggi dengan 0. Maka proses operasi fuzzy logic yaitu membandingkan nilai yang minimum yaitu 0 karena berbanding 1 dan 0. Di sini dapat implikasinya kita dapatkan 150. Sedangkan rule 8 ya kita mendapat 0 keduanya. Jadi karena memang 0 ya perbandingan memang 0 karena 0 paling kecil keduanya, maka operasi fuzzy logicnya 0, sedangkan implikasinya 150. Dan rule ke-9 yaitu rule terakhir yaitu penjualan tinggi dan pembelian tinggi, yaitu penjualan tinggi 150 maka operasinya yaitu 0 dan implikasinya 150. Jadi langkah terakhir kita akan menentukan defazifikasinya yaitu dengan cara rule operasi yang terdapat di operasi fuzzy logic kita kalikan dengan hasil implikasinya gitu. Operasi fuzzy logic yang minimum, berapa yang minimum, terus kita kalikan dengan
dengan aparat yang implikasi tadi. Jadi rule satunya yaitu operasi fuzzy logic dikali dengan implikasi pada rule 1 ditambah dengan operasi fuzzy logic rule 2 dikali dengan implikasi rule 2 juga. Jadi sampai seterusnya sampai dengan operasi fuzzy logic yang didapat tadi pada rule ke-9, rule yang terakhir, dikali dengan implikasi pada rule 9, upgrade 9. Nah, setelah itu baru dibagi rule 1 baru dibagi dengan rule 1 tambah rule 2 sampai rule 9, yaitu nilai operasi fuzzy logicnya. Rule 1 pada operasi fuzzy logicnya, yaitu didapatkanlah hasil yaitu 19,66711. Jadi didapatlah stok kayu yang dapat dari 9 rule yang telah kita buat tadi, yaitu 19,6711. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.